Assalamualaikum, apa kabarnya? Sebelum masuk ke alur ceritanya, segenap kru Baracarita yang terdiri dari penulis skrip, editor, pengisi suara, yang tak lain dan tak bukan adalah si Om Yan, si Mamang Yan alias si Mimin seorang diri. Dari hati terdalam, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di penghujung bulan Ramadan sekaligus juga jadi penutup dari cerita kisah ini, karena di episode 12, akan jadi episode terakhir dari Undercover High School. Dan tak afdol rasanya jika tak ada Wajik di antara kita. Kenapa? Karena di episode sebelumnya, Wajik Haesung terjebak dari tipu daya Myungju yang membuatnya ditahan oleh kepolisian. Namun di tengah perjalanan, Haesung berusaha untuk melarikan diri yang berujung pada sebuah kecelakaan. Dengan tenaga yang tersisa, saat itu Haesung pun menghubungi Aso dan memohon bantuannya. 너 어떻게 된 거야? 나온 거야? Bagaimana akhir kisahnya? Inilah Undercover High School episode 12. Episode terakhir dimulai dengan Aso yang melacak keberadaan telepon umum di mana Haesung berada, sampai akhirnya Aso menemukannya. Namun karena status Haesung sebagai buronan, Aso pun terpaksa merawatnya di sebuah hotel. 혜송이가 뭐? Dan saat pagi tiba, Haesung nampak telah pulih, yang lantas dia mengatakan bahwa Myungjulah pembunuh ayahnya yang sebenarnya. 위험할 수도 있으니까 넌 집에 있어. 이게 아니지. Dan tak butuh waktu lama, kabar pelarian Haesung pun tentunya sampai ke telinga Myungju, yang tepat saat itu dia mendapatkan surat pemecatan dari para pengawas dan juga pengurus Yayasan Byungmun, buntut dari laporan yang telah dilakukan oleh Aso. Dan Haesung berpikir bahwa tak hanya Aso saja yang ada dalam bahaya, namun juga orang-orang terdekat Haesung termasuk teman-teman sekelasnya, yang karena sebagai buronan Haesung tak bisa bergerak bebas. Saat itu juga dia memanggil rekan-rekannya dan mereka pun datang dengan wujud seperti ini. 야, Namun yang menjadi masalah, mereka kini tak memiliki senjata apapun untuk menyerang Myungju, apalagi flash disk berisi bukti kuat telah disita oleh polisi. Terlebih lagi flash disk tersebut telah dilenyapkan oleh Myungju. Akan tetapi tanpa diduga Mijung datang sebagai pembeda, karena ternyata dia sempat menyalin data dengan flash disk lain dan menyembunyikannya di balik bantal kursi Haesung. Hal tersebut mengundang kekaguman dari rekannya. Maka saat itu juga mereka berencana untuk mengungkapkan bukti kebusukan Myungju. Namun tanpa sengaja, si pemilik hotel baru saja menyadari jika seorang buronan kini tengah menginap di hotelnya. Sontak saja, hal tersebut mengundang kedatangan polisi. Terpaksa Haesung dan Asolah yang melanjutkan pelariannya, sementara 3 orang lainnya lagi-lagi menghambat upaya para polisi. 소야, 너 얼른 가. Namun saat itu Haesung meminta Aso untuk kembali ke sekolah guna melindungi murid-muridnya. Sementara Haesung mengalihkan perhatian dan terlibat aksi kejar-kejaran. Di tempat lain, Myungju mendatangi kantor utama Yayasan Byungmun High School untuk memenuhi panggilan pembina dan pengurus yayasan. Namun di sini Myungju memperlihatkan siapa penguasa sesungguhnya. Tak gentar oleh tekanan, dia menolak untuk mundur dari jabatannya. Sebelum ada petisi suara mayoritas atas pengunduran dirinya dari 3/4 sivitas akademik Byungmun High School. 이상의 동의안 받아오세요. 조심하시라는 소리예요. Malam hari pun tiba di mana Haesung masih ada dalam pelariannya. Aso sendiri kini mencoba melakukan sesuatu di sekolah, sementara naas bagi Ansuk dan 2 kawannya karena kini mereka berada di sel tahanan. Dan celakanya, Haesung nampaknya mulai mencapai batasnya. Karena tak ada pilihan,
Haesung pun mempertaruhkan sedikit keberuntungannya dengan menemui agen Gong alias si ketua tim 1. Haesung pun mengungkapkan kebenarannya dengan bukti flash disk yang kini tersimpan di kursi rumahnya. Beruntung bagi Haesung karena ternyata kepala tim 1 masih memiliki sisi keadilan. 내가 해줄 수 있는 건 여기까지야. 안에 내용 들었어. Yang meski demikian, agen Gong takkan membantu Haesung untuk memulihkan namanya. 못 시키는데 애매하게 버릇이 없어. Dengan bukti yang kini ada di tangannya, maka Haesung pun mengakhiri pelariannya. Yang tanpa diduga, bukti rekaman tersebut membuktikan pula bahwa Myung-ju lah dalang dari kematian si direktur, di mana hal tersebut otomatis membersihkan nama Haesung, sehingga dengan leluasa Haesung pun mengancam petugas polisi yang menjadi antek-antek dari Myung-ju. 이렇게 합시다. Byungmun High School sendiri tak kenal takut Aso menghadapi Myung-ju memperlihatkan tulisan aksi protesnya. Melihat hal tersebut, tiba-tiba saja Myung-ju bersedia untuk membatalkan keputusannya untuk menaikkan biaya sekolah 50% dan pencabutan beasiswa. Namun dengan satu syarat, Aso harus keluar dari Byungmun High School. Dan demi melindungi murid-muridnya, jika itu satu-satunya cara yang ada, maka tanpa ragu Aso pun dengan senang hati akan pergi dari sekolah ini. Dan diam-diam, Yujung pun mendengarkan pembicaraan tersebut. 아이들을 지킬 의무가 있으니까요. Dan agar mendapatkan dukungan, lantas Myung-ju pun mengumpulkan murid-muridnya, mengumumkan bahwa Myung-ju telah membatalkan pencabutan program beasiswa dan juga kenaikan biaya sekolahnya. 중요하게 생각하는 것은 오직 여러분들 오수아 선생님은요? Namun tiba-tiba saja Yujung bersuara mengumumkan pula tentang pengunduran diri Bu Guru Aso adalah atas tekanan dari Myung-ju. Sadar jika Myung-ju hanya mencari dukungan semata, maka seluruh murid pun menuntut Myung-ju agar mundur dari jabatannya. Di tempat lain, Haesung dan kawan-kawan pada akhirnya mendapatkan surat perintah untuk penangkapan Myung-ju dan Jaemun. Namun kabar tersebut bocor, yang lantas Myung-ju pun memerintahkan Jaemun untuk membawa Yena pulang. Dan saat itulah Myung-ju nampaknya mulai mencapai batas kewarasannya, karena dia 휘발유예요. 다 같이 죽는 거야. wajib. Dengan alarm pemadam kebakaran, Myung-ju pun menyiram semua orang dengan bensin. Myung-ju bermaksud mengakhiri hidupnya dengan membawa serta semua murid dalam kematiannya. 나가려고 하면 바로 떨어뜨릴 거니까. Haesung pun datang di tempat yang sama, namun tak ada pilihan. Haesung melempar senjata yang ada di genggamannya. 빨리 돌려주세요. Sepucuk pistol tersebut membuat keadaan semakin berbahaya, namun kehadiran Yena mengubah segalanya. Tak kuat menahan malu memperlihatkan sosok Myung-ju yang seperti ini dan tak ingin membahayakan anaknya, saat itu juga Myung-ju hendak menembak kepalanya sendiri. Namun Aso mencegahnya, sementara Haesung mencegah terjadinya kobaran api. Kejadian yang tak diinginkan pun berhasil terhindarkan. Pada akhirnya Myung-ju dan Jaemun pun ditangkap oleh pihak berwajib. Dan tepat saat semua berakhir, tepat saat itu pula Haesung pun kali ini benar-benar mencapai batasnya. Meski demikian, alhamdulillah Haesung hanya mendapati gegar otak ringan di kepalanya yang membuat khawatir seluruh rekan-rekannya. Sementara Myung-ju saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan, namun muncul satu masalah karena rupa-rupanya kesetiaan Jaemun bukan main-main, di mana dia menimpakan semua tindak kejahatan pada dirinya sendiri. Jaemun mengaku bahwa Myung-ju tak terlibat dalam kejahatannya. Mendengar hal tersebut, Haesung pun memutuskan untuk menemuinya. 제가 만나볼게요. 어떻게 이렇게 될 때까지? Saat berada di ruang interogasi, Haesung berkata bahwa dia tahu betul siapa Jaemun sebenarnya, tahu pula alasan apa yang membuat Jaemun mati-matian membela Myung-ju. Rupa-rupanya, di masa lalu Jaemun adalah seorang yatim piatu yang diangkat oleh keluarga Myung-ju
Saat Jaemon berusia 9 tahun, bagi Jaemon, keluarga Myungju adalah penyelamat hidupnya. 당신이 보기엔 괜찮아 보였나? 어떻게 이렇게... Namun Haesung berkata bahwa Jaemon harus mengingat satu hal, bahwasanya bukan hanya Myungju saja bagian dari keluarga Jaemon, Jaemon pun harus memikirkan perasaan Yena. Terlebih lagi dengan kondisi mental Myungju yang kian memburuk, Haesung meminta agar Jaemon mengatakan kebenarannya, semua demi kebaikan Yena. Maka saat di persidangan, Jaemon memberikan kesaksiannya, mengungkapkan semua kebenarannya, bahwa Myungju adalah dalang dari kematian ayah Haesung, si bapak satpam, dan juga si bapak direktur NIS. Mendengar kesaksiannya, Myungju pun saat itu juga meledakkan amarahnya. Dan berdasarkan kesaksian dari Jaemon tersebut, sidang memutuskan bahwa Myungju divonis hukuman penjara seumur hidup. 범죄 사실이 잔혹하고 Di tengah masa pesakitannya, Yena menyempatkan dirinya untuk mengunjungi ibunya dan berkata bahwa dia telah keluar dari sekolah, bermaksud memulai sekolah dengan tenaganya sendiri. Mendengar hal tersebut, penyesalan mendalam pun mulai dirasakan oleh Myungju. Sementara di sekolah, Haesung berpamitan dengan teman-temannya, namun mereka malah mengabaikannya. Yang saat Haesung melangkahkan kakinya, seluruh murid Byungmun High School menerbangkan pesawat kertas sebagai tanda salam perpisahan. Dan saat berada di rumah, Haesung pun mulai membereskan kembali barang-barang peninggalan ayahnya dan sempat terlintas kenangan masa kecilnya. Saat sang ayah berkata bahwa dia menyimpan sebuah hadiah untuk Haesung dengan mengikuti petunjuk bintang utara. Yang saat Haesung menelusurinya, betapa terkejut Haesung karena selama ini emas peninggalan Byungmun ternyata ada dalam rumahnya sendiri. 이 임무를 완수해주길. Sang ayah memberikan hadiah tersebut dengan maksud agar Haesunglah yang berhasil menyelesaikan misinya. 있습니다. 5 tahun pun berlalu di mana masing-masing tokoh mulai menjalani hidupnya di jalan yang berbeda. Yujung mengikuti jejak sang ayah dan kakaknya, di mana sang ayah sendiri kini menjadi direktur badan intelijen. Sementara Aso sendiri pada akhirnya menjadi seorang guru tetap, memenuhi janjinya pada murid pertamanya. 축하드려요. Dan sampai saat ini Yena masih berhubungan baik dengan Yujung, di mana saat ini Yena menekuni jalan hidup sesuai keinginannya. 진짜 하고 싶었던 것에 매진 중인 Yonghun sendiri mulai menyerah mengejar Mijung, namun setelah menyerah, justru Mijunglah yang mulai terpikat olehnya. Dan seolah tak mau ketinggalan, pada akhirnya Haesung pun melamar Aso. Dan entah berapa ton pun emas yang telah ditemukannya, bagi Haesung sendiri, semahal apapun logam mulia tersebut, tak ada yang lebih berharga dari keluarga dan juga teman-temannya. 너희들도 너희들만의 보호. Namun penyamaran Haesung tak berhenti sampai situ saja, karena di penghujung cerita, entah apa misinya, Haesung saat ini menyamar sebagai seorang guru, sebagai pertanda akan ada season selanjutnya. 너희들의 담임을 맡게 된 Dan kisah pun berakhir. Itulah akhir dari kisah Undercover High School. Terima kasih sudah mampir sepanjang 12 episode ini. Jangan lupa subrek biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bara Carita yang ada wajiknya. Saya undur diri. Sehat selalu. Om Yan pamit.